Hai, kembali lagi bersama kami di GeoServer Community. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana cara mengintegrasikan ArcGIS Pro dan ArcGIS Online, di mana data yang akan kita miliki dari ArcGIS Pro akan kita share secara online dengan menggunakan ArcGIS Online. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pertama adalah membuat project dan edit data, kemudian menampilkan simbologi serta share-nya. Nah, share data dengan ArcGIS Pro, apa yang akan kita peroleh adalah bagian edit datanya, share web layer, web map, dan map package, serta membuka data yang telah di-share via portal. Tapi sebelum itu, pastikan telah menekan tombol subscribe yang ada di bawah untuk terus mendapatkan update dari GeoServer Community. Pada latihan ini, kita akan memulai memasukkan data SHP, klik Add Data. Kemudian di sini saya akan contoh memasukkan jalan dari OpenStreetMap. Sebelumnya ini sudah di-download. Untuk mendownloadnya bisa dilihat pada deskripsi video di bawah. Di sini akan memasukkan lines. Oke. Ini adalah jalan-jalan di sekitar kota Bandung dari OpenStreetMap. Kemudian kita akan masukkan lagi shapefile yang lain. Shapefile-nya adalah kota Bandung dan penduduk. Jadi pertama yang harus kita lihat saat membuka data adalah kita melihat informasi atributnya, klik kanan layernya, kemudian open attribute table. Nah, di sini akan terlihat informasi dari kolom-kolom yang tersedia pada halaman ini. Di sini ada informasi name. Ini adalah name 1 adalah provinsi, name 2 kabupaten atau kota, name 3 adalah kecamatan. Kemudian ada di sini perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan ini adalah jumlah penduduk pada perempuan tahun 2019 dan laki-laki untuk tahun 2019. Hal yang akan kita lakukan sekarang adalah mengubah nama kolomnya. Jadi di sini kita akan mengubah name-nya menjadi berdasarkan informasi atributnya yang beserta untuk perempuan dan laki-laki. Caranya, klik kanan. Caranya adalah klik kanan pada kolomnya, kemudian klik field. Nah, akan muncul tab baru. Nah, di sini ada alias atau nama kolom yang bisa kita edit. Kita double klik. Setelah itu, kita klik save. Nah, yang di atas sudah berubah. Provinsi, kota, kecamatan, perempuan, dan laki-laki. Berikutnya adalah kita akan melihat informasi atribut untuk line ini atau jalan yang di sini. Klik kanan, kemudian open atributnya. Nah, di sini terlihat ada beberapa kolom dan jumlah barisnya adalah 10.139 baris. Nah, kita hanya akan memilih beberapa informasi saja. Nah, informasinya ada pada kolom highway. Nah, di sini kita akan mengambil jenis jalan primary, kemudian secondary, dan tertiary. Ini. Oke. Untuk memilih jalannya, nah berikutnya kita akan mengekspor informasi jalan ini ke dalam bentuk shapefile yang baru. Klik kanan, data, kemudian export feature. Outputnya, kita akan memilih output kelasnya. Kita menggunakan expression, jadi kita hanya akan menggunakan informasi jalan utama, highway-nya atau primary road-nya, secondary dan tertiary, itu ada pada kolom highway. Kemudian di sini pilihannya is equal to, kita pakai, kemudian pilih yang primary. Berikutnya, add clause, kemudian di bagian operatornya kita gunakan or, kemudian di sini adalah kita gunakan highway lagi, is equal, kemudian kita pilih secondary, dan yang ketiga sama juga. Ini outputnya kita beri nama dulu. Sudah selesai. Nah, ini kita nonaktifkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
Untuk backgroundnya kita nonaktifkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi jalan utama, primary, secondary, dan tertiary adalah seperti ini. Kalau kita lihat informasi atributnya, juga masih menyimpan kolom-kolom yang tidak kita gunakan atau kolom-kolom kosong seperti ini. Nah, kita akan menghapus kolom-kolom ini dengan cara buka di menu Geoprocessing atau klik Analysis, Tools. Pada bagian Toolbox, kita klik Data Management Tools, kemudian klik Field, kemudian pada bagian Field kita pilih Delete Field. Input tabelnya, kita masukkan tabel yang akan kita hapus kolom fieldnya. Kemudian drop field, kita pilih kolom yang akan kita hapus. Dan di sini kita akan centang yang akan kita hapus. Yang tidak dihapus, yang tidak dicentang. Nah, berhubung yang akan dihapus atau yang tidak dihapus hanya satu, maka kita akan mencentang semuanya kecuali satu. Nah, ini adalah highway. Oke, kemudian kita add seperti ini, kemudian run. Nah, sekarang jumlah kolomnya sudah berubah, jadi yang tersisa tinggal highway dan save length. Ini otomatis terbentuk. Oke, jadi kita tinggal punya primary, tertiary, secondary, nah, dan seterusnya. Ini kita close. Sekarang kita akan memberi simbologi untuk kolom ini, untuk jalan ini. Kita klik kanan, simbologi. Di sini, kemudian kita pilih unique value. Kemudian field-nya adalah highway. Kemudian di bagian kelasnya, kita klik add all value. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mewarnai masing-masing jalannya. Primary, kita akan ganti warnanya. Misalkan adalah major road. Kemudian berikutnya adalah secondary. Dia adalah minor road. Dan yang terakhir untuk tertiary, kita ganti misalnya adalah ramp. Hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah ternyata jalan ini seolah-olah memiliki segmen atau jalannya bersambung-sambung seperti ini. Kita perlu untuk membuat sambungan-sambungan ini menjadi satu, tidak ada segmentasi seperti ini. Nah, pada bagian simbologi tadi, kita klik pada bagian yang di atas, ini ada beberapa menu. Kita klik simbol level, simbol layer drawing, klik ini. Kemudian, enable symbol layer drawing. Nah, di sini sudah hilang segmentasi seperti yang tadi. Jadi jalannya sekarang sudah seolah-olah sudah saling menyambung, seperti ini. Jalannya sudah selesai, sekarang kita akan melihat informasi dari poligon ini. Kita tadi sudah punya kolom provinsi, kota, kecamatan, dan jumlah penduduk. Sekarang kita akan membuat poligonnya berdasarkan jumlah penduduk. Klik kanan, simbologi. Kita pilih unique value. Field-nya adalah jumlah laki-laki atau perempuan. Kita misalkan pilih perempuan. Seperti ini. Atau kita ganti simbologinya adalah graduated. Jadi kita akan punya interval jumlah penduduk berdasarkan jumlah rentang nilai berapa sampai berapa. Misalkan kita ganti warnanya ke yang lebih biru. Seperti ini. Kemudian kita akan berikan label atau memberikan keterangan tulisan pada
masing-masing poligon, klik kanan, kemudian label. Nah, labelnya di sini masih tampak adalah berdasarkan nama provinsi. Kita akan mengubah labelnya berdasarkan kecamatan. Pada bagian menu di atas, di bagian labeling, kita pilih, kemudian kita ganti field-nya adalah field kecamatan. Sudah berubah seperti ini. Nah, kita akan menambahkan efek border atau efek halo pada bagian luar tulisan ini. Kita klik pada bagian text simbol. Nah, di sini muncul pada panel samping. Kita klik halo, kemudian halo simbol, kita klik white fill, kemudian outline-nya adalah no color. Kemudian kita apply, seperti ini. Untuk teksnya sendiri kita akan coba buat menjadi bold. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian background-nya, kita akan memilih base map yang berbeda. Kita akan coba menggunakan dark gray canvas. Ya, seperti ini. Oke, pada tahap ini kita sudah selesai mensimbologi, menstyling peta kita. Berikutnya adalah kita akan mengupload peta ini ke ArcGIS Online. Yang pertama adalah kita simpan dulu datanya. Save-nya, kita kontrol save dulu. Kemudian kita share. Share-nya ada beberapa. Di sini adalah share project, share map. Nah, untuk share project artinya kita akan membagikan project yang sama persis dengan halaman ini. Jadi yang akan kita bagikan adalah file yang berisi informasi layer-layer yang ada di bagian konten ini. Adapun simbologinya juga tidak akan berubah, sama persis seperti yang terakhir kita simpan. Seperti itu. Nah, bagian yang kosong ini kita remove saja. Berikutnya adalah map. Ini mirip-mirip sama dengan project yang kita bisa upload. Kemudian ada mobile map. Dan selain itu ada web map dan web layer. Kalau kita membaginya berdasarkan web map, maka tampilan yang seperti ini akan bisa dilihat atau akan sama persis ketika kita upload secara online. Kemudian web layer, kita akan membagikan layer-layer ini secara online. Untuk stylingnya akan berubah atau stylingnya akan kembali ke style standar, sehingga kita akan perlu mengatur kembali pada peta online kita. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan web layer, klik, kemudian kita akan melakukan konfigurasi, berikan namanya. Bagian teks merupakan bagian yang cukup penting, terutama untuk memanggil data yang akan kita masukkan pada bagian portal. Nah, di sini kita akan menggunakan teks agar seragam, kita akan menggunakan teks di OSC. Sementara namanya, kita akan menggunakan inisial nama kita. Seperti ini. Kemudian layar tabnya adalah feature. Kemudian location, kita akan menyimpan foldernya atau menyimpan informasi data kita. Misalkan kita akan menyimpannya pada folder shared, seperti ini. Save. Kemudian share with. Nah, kita biarkan kosong dulu, nanti akan kita atur lagi. Kemudian bagian configuration, feature-nya kita edit. Kemudian di sini enable editing, kemudian enable sync dan export data. Jadi kita bisa mengekspor datanya, kita bisa melakukan editing pada data tersebut, dan seterusnya. Konten adalah layer yang tersedia pada tabel konten ini. Kemudian kita analyze. Nah, di sini ada 8 error atau 8 warning, kemudian 0 error. Untuk yang warning ini adalah ada beberapa informasi. Misalkan untuk labelnya tidak akan sama seperti pada saat kita tampilkan, karena adalah web layer. Kemudian ini adalah base map-nya, juga tidak akan ditampilkan. Jadi ini kita biarkan saja, kita publish. Ini sudah finish sharing,
Dan ini sambil mengupload ke internet. Berikutnya kita akan mengupload data kita menggunakan web map. Klik. Kemudian kita akan masukkan namanya. Pertama kita gunakan inisial. Jangan lupa untuk mengisi teksnya adalah GOSC. Kemudian kita klik select configuration. Kita akan gunakan yang exploratory. Kemudian foldernya kita akan memilih yang folder shared ini dan save. Kemudian kita analyze. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah ada layer-layer yang error. Sebenarnya kita bisa langsung mengklik tombol share. Nah, di sini terlihat 6 layer yang warning dan 0 error. Artinya kita sudah bisa men-share data yang kita miliki. Klik share. Oke, ini sudah finish sharing. Kemudian yang terakhir kita akan men-share map package. Kita akan klik tombol project. Kemudian di sini ada pilihannya upload atau save package to file. Jadi kalau kita upload, artinya kita akan men-share-nya secara online dan bisa dibagi atau bisa diunduh oleh siapapun. Kemudian untuk save package to file, artinya package-nya hanya akan tersimpan di komputer kita. Nah, kita bisa membagikannya manual. Sementara ini akan kita bagikan secara online. Kita akan berikan informasi tambahannya, berikan namanya. Kemudian ini kita biarkan default. Kita akan masukkan di folder location-nya. Kita akan memilih share ini, kemudian save. Nah, nanti akan kita bagi untuk semua jenis layer yang telah kita bagikan, nanti akan kita bagikan pada saat kita online di ArcGIS Online. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan pilihan ini, share with-nya kepada siapa saja. Atau misalkan di sini kita akan contoh everyone. Kemudian kita package. Yes. Sambil ini berproses, kita akan melihat ke ArcGIS Online kita. Nah, ini adalah halaman depan dari ArcGIS Online kita, atau kita akan buka halaman ArcGIS-nya. Dan kita akan masuk ke ArcGIS Online, kemudian kita masuk atau login, kemudian biarkan saya tetap masuk. Tampilan depan untuk ArcGIS Online-nya adalah seperti ini, akan masuk di sini kita akan melihat informasinya. Beranda adalah halaman depannya, galeri adalah peta-peta yang telah pernah kita buat atau pernah kita bagikan. Kemudian di sini ada peta atau map, sama juga. Kemudian scene, notebook, group. Nah, untuk group itu berisi peta atau data layer yang kita upload ke dalam grup yang kita miliki, dan konten. Ini untuk semua peta yang tersedia secara online. Kontennya seperti ini. Ini adalah peta-peta yang kita buat secara online menggunakan ArcGIS Online. Nah, di sini ada folder yang telah kita buat tadi. Nah, kita memasukkan datanya di folder shared. Kita buka. Nah, ini adalah layer-layer atau peta-peta yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada project package, kemudian web map, feature layer, ini adalah service definition, ini yang lain saja, dan seterusnya. Jadi, kita sudah tadi membuat 3 peta, 3 bentuk package. Yang pertama adalah project, kemudian web map, kemudian feature layer. Nah, untuk project package, tadi kita mengatur share-nya secara global atau semua orang bisa melihatnya. Nah, kalau kita buka, halamannya adalah seperti ini. Terdapat pilihan untuk mengunduh datanya, karena pada saat kita melakukan konfigurasi, kita mengatur agar dapat diunduh. Nah, sehingga bagian ini juga cukup penting, apakah kita perlu mengunduhnya atau tidak, untuk pada bagian konfigurasi sebelum kita mempublish data ini. Kemudian, yang lain, berikutnya adalah untuk peta sebaran penduduk yang web map. Kita buka di tab baru, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Pada bagian pengaturan tadi, kita tidak mengatur untuk diunduh, maka pada bagian samping sini itu tidak tersedia pilihan untuk mengunduh datanya.
seperti ini. Nah, misalkan kita akan membukanya di Map Viewer, kita klik ini, buka di Map Viewer, dia akan terbuka di halaman ArcGIS Online. Seperti pada penjelasan kita tadi, bahwa ketika kita men-share untuk web map, maka tampilan pada saat kita upload dari ArcGIS Pro, itu akan sama tampilannya dengan yang ada di ArcGIS Online. Sementara untuk yang layer, feature layer, atau web layer, tampilannya akan tidak sama seperti yang di ArcGIS Pro kita. Kita klik di buka Map Viewer. Nah, hasilnya seperti ini, background-nya yang tidak sama. Nah, sekarang pada halaman ini kita bisa mengatur atau meng-customize simbologi atau warna-warna di masing-masing layer. Misalkan untuk penduduknya, ini kita bisa customize pada bagian ubah gaya. Kita mengatur atributnya bisa kita atur, misalkan yang kita atur adalah berdasarkan, misalkan kita akan mengatur jumlah laki-laki di Kota Bandung, kemudian kita akan atur jenis stylenya. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa rentang minimum dan maksimumnya, dan simbolnya seperti apa, kita bisa ganti. Dia akan berbentuk seperti ini. Misalkan kita akan memilih yang lingkaran, kita klik ya, kemudian seperti ini. Atau kita akan mengubah berdasarkan warna yang di dalamnya, atau yang seperti ini. Jadi kita bisa mengatur simbologinya sama seperti yang di ArcGIS Online. Nah, di sini contohnya kita akan menggunakan simbol titik-titik. Jadi, ukurannya itu bergantung dari jumlah penduduk yang tersedia. Misalkan seperti ini. Legendanya adalah seperti ini. Baik, kemudian apakah data ini bisa kita bagikan secara publik? Ya, pada halaman konten ini, pada bagian simbol-simbol seperti ini, simbol tingkat perbagi, ini kita bisa bagi, klik, kemudian kita bagikan ke organisasi kita. Organisasi di sini adalah yang menyediakan lisensi kita. Karena lisensi kita adalah, organisasinya adalah Learn ArcGIS, maka dia akan dibagikan di Learn ArcGIS ini. Di sini ada Learn ArcGIS, maka organisasi kita adalah Learn ArcGIS. Atau kita bisa bagikan ke semua orang, publik, simpan, perbarui. Kemudian yang kedua, ini, nah dia sudah otomatis terbagi secara publik. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat di ArcGIS Pro? Kita buka ArcGIS Pro, kemudian kita buka katalog, kemudian portal. Nah, kita bisa klik di My Content. Di bagian share, ini sudah tersedia data yang telah kita share tadi, ini secara online. Atau yang secara dalam portal, yang all portal, klik saja tag-nya adalah GOSC. Nah, ini adalah tag atau data yang telah kita masukkan tadi, yang berbentuk web map dan package, serta web layer. Ada 3 di sini. WFL adalah web layer, yang ini adalah web map-nya, dan ini adalah package-nya. Sehingga kesimpulannya adalah kita bisa mengupload data kita secara online ke server ArcGIS, ke servernya Esri, kemudian kita bisa mendownloadnya dimanapun dan kapanpun, serta siapapun, itu selama kita bisa membaginya secara publik atau secara organisasi. Baik, demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.